sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to talk to you today about holiness in our life. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini saya rindu berbagi tentang kekudusan hidup. What is holiness? Apa yang dimaksud dengan kekudusan? It is to be spiritually pure or spiritually clean, to be righteous. Yang dimaksud dengan kekudusan itu artinya kita secara rohani kita kudus dan kita berada dalam posisi dalam kebenaran. So let's look at the scripture and see what God says about holiness. Mari kita lihat firman Tuhan yang berbicara tentang kekudusan. Leviticus 19 verses 1 and 2. Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Oh, God wants his people to be holy just like him. Tuhan rindu supaya umatnya kudus seperti Tuhan yang adalah kudus. And if we're going to have a victorious Christian life, we've got to have holiness in our lives. Dan saudaraku, jika kita rindu kehidupan kekristenan kita berkemenangan, maka kita harus berjalan di dalam kekudusan. When people see us, they should see an image of what Jesus would be like. Ketika orang-orang melihat kita, mereka melihat suatu image atau gambaran seperti Kristus. And let's look at Hebrews 12 verse 14. Dan mari kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Oh, God is not doing this for us. We have to do it. Jadi kekudusan itu bukan Tuhan yang mengerjakan untuk kita, tetapi kita yang harus mengupayakannya, saudara. It says you make the effort to try and walk in peace with every man. Dan kita itu harus berupaya sedapat-dapatnya mungkin supaya kita bisa hidup berdamai dengan semua orang. And you also have to work at being holy. Dan juga saudara harus berupaya mengusahakan sedapat-dapatnya mungkin supaya hidup kudus. Without holiness, you can't see God. Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Allah. So if we want to see God, we've got to get holiness into our lives. Saudara, kalau kita rindu untuk melihat Tuhan, betapa perlunya kita untuk mengupayakan kekudusan dalam hidup kita. Remember, holiness is to be pure, to be clean. Ingat baik, pengertian dari kekudusan adalah supaya kita menjadi murni, menjadi bersih, menjadi tahir. And we're talking about in the spirit. We've got to be spiritually righteous. Dan kita berbicara secara roh kita, saudara. Roh kita itu harus berada dalam kebenaran. And this is so important because what is God like to people? Karena hal ini sangat-sangat penting, saudara. Supaya mereka bisa melihat seperti apa Tuhan kita, saudara. There is no sin, no falseness in God. Tidak ada dosa, tidak ada kepalsuan di dalam Tuhan. And God wants us to be like that. Dan Tuhan rindu kita juga menjadi seperti itu, saudaraku.
Now, I know that you and I can't live without some sin in our lives. Saudara, saya tahu betul bahwa saudara dan saya kita tidak mungkin hidup terlepas dari dosa-dosa. Because we make mistakes, we fail. Karena kita buat kesalahan, kita juga gagal. But God wants us to get rid of the things that are not godly. Tetapi Tuhan rindu untuk kita mengeluarkan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak berbau kesalehan. So we have to look at what we are doing and say, does this please God or not? Sehingga untuk itu sudah kita perlu melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Let's look at Psalm 119 and verse 1. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oh, apparently we can live in righteousness, in holiness. Wow, sesungguhnya kita bisa hidup tidak bercela. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Berhidup dalam kebenaran. Because this said you're blessed if you live like this. Karena di situ dikatakan berbahagialah jika hidupmu itu tidak bercela. What does it mean to have your life be blameless? Apakah ini artinya bahwa kehidupan kita tanpa celah sedikit pun? It means that you may make some mistakes, but you're not causing trouble. Ini artinya sebenarnya saudara kita masih bisa saja bikin kesalahan, tetapi kesalahan ini tidak menyebabkan kita berada di dalam bahaya. So let's look at 1 Thessalonians chapter 4 and verse 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Yes, he's called us to live a holy life. Ya, benar adanya firman Tuhan mengatakan Tuhan memanggil kita untuk hidup ke dalam kekudusan. Now, this is something that we have to do. Dan hal ini adalah tentang sesuatu yang harus dari kita yang melakukannya. Because the Lord cleanses us from our sin. Karena Tuhan sudah membersihkan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. He forgives us for our sins. Tuhan sudah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. But we've read in the scripture, he says, you be holy. Tetapi kita sudah baca dalam firman Tuhan, Tuhan meminta kita, engkau jadilah, hiduplah dalam kekudusan. He says, you live in peace, you be clean. Tuhan Yesus berkata bahwa kita hidup dalam kedamaian, kita perlu hidup berdamai, dan kita perlu hidup ditahirkan dari segala dosa-dosa kita. You see, you can wash your hands and be clean, but that doesn't wash my hands. Saudara, Anda bisa mencuci tangan Anda sendiri dan tangan Anda kemudian bersih, tetapi Anda tidak bisa mencuci tangan saya. I have to wash my hands. Saya sendiri yang harus mencuci tangan saya. So what is the scripture telling us? Jadi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? It says we need to come to Jesus and accept him as our Savior. Artinya kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. We need to have him forgive us our sins and make us clean. Kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan, mentahirkan hidup kita, saudara. And I hope you have come to Jesus and said, be my Savior and forgive my sins. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian Anda sudah datang kepada Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus, Tuhan ampunilah saya dari segala dosa-dosa saya. And God will make us clean. Jesus forgives us for everything. Dan Tuhan sanggup menyucikan kita, mentahirkan kita, karena Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni kita dari segala sesuatu yang kita lakukan, saudara. But there are things that we also have to do. Tetapi ada juga bagian di mana itu yang harus dari kita yang melakukannya, saudaraku. We've got to put away things in our lives that are not pleasing to God. Kita harus melepaskan segala sesuatu di dalam hidup kita yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. And it says we must try and live in peace with people. Dan juga di situ firman Tuhan berkata bahwa kita harus hidup berdamai dengan semua orang. That means you just can't get mad at everybody and say that you are right and they are wrong. Saya tidak mungkin marah ya dan kemudian berkata dia salah dan dia yang benar. We have to
make ourselves be calm and help bring peace. Kita tuh harus dari diri kita sendiri, kita harus menjadi orang pribadi yang tenang dan membawa damai kepada orang-orang lain. Because we've got to consider ourselves dead to sin and alive to Jesus. Karena kita harus melihat diri kita bahwa kita ini sesungguhnya sudah mati atas dosa dan hidup bagi Kristus. Jesus said a very interesting thing to the Pharisees. Kita melihat bagaimana Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat menarik bagi orang-orang Farisi. He said, "You're like a nice, beautiful grave, but full of dead bones." Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kalian itu seperti kubur yang dilabur putih ya, sangat baik, sangat bagus di luarnya, tetapi di dalamnya sangat tidak baik. What was he saying to them? Apa yang sementara Tuhan sampaikan kepada orang-orang Farisi ini? He was saying, you put on a good show, but inside you're not clean. Tuhan sementara katakan kepada orang Farisi, di luar kamu menunjukkan betapa baiknya engkau, tapi di dalam dirimu itu engkau tidak tahir, engkau cemar. In the Jewish culture, they would paint the graves white so people would see them and not touch them. Kalau di dalam budayanya orang-orang Yahudi, mereka itu mengecat makam ya atau batu kuburan, mereka cat seputih-putihnya mungkin ya supaya orang-orang tidak menjamah makam atau kubur batu itu. So we're talking about something that is not our outward appearance, but inside. Jadi di sini kita sementara berbicara tentang sesuatu yang di dalam kita, bukan apa yang di luar yang kelihatan oleh semua orang. So Jesus was saying to the Pharisees, you are not clean inside. Tetapi Yesus sementara berbicara kepada orang-orang Farisi, sesungguhnya di dalam dirimu engkau tidak tahir. They did not have a pure heart. Engkau tidak punya hati yang murni. And it's what's inside that is so important to God. Karena bagi Tuhan yang paling terpenting, yang paling terutama adalah di dalam diri kita itu, hati kita. Let's look at one of my favorite scriptures. Mari kita lihat salah satu ayat favorit saya, saudaraku. Philippians chapter 4 and verse 8. Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oh, is God controlling our thoughts? Wow, apakah Tuhan sementara menguasai pikiran-pikiran kita? No, he says, you think about these things. Tidak, saudara. Karena firman Tuhan berkata di sini bahwa kamu yang harus memikirkan semua hal-hal ini. How can you tell lies about somebody if you're thinking of what is true? Bagaimana mungkin saudara bohong tentang orang lain, sedangkan di dalam hatimu hanya ada kebenaran? How can you talk about unclean things if your heart is pure? Bagaimana mungkin saudara akan berbicara tentang hal-hal yang cemar, yang najis, sedangkan dalam hatimu hanya ada kemurnian? How can you tell bad stories about people if we're only supposed to be thinking about what is praiseworthy? Bagaimana mungkin saudara akan bicara buruk, bergosip tentang orang lain, sedangkan di dalam hatimu adalah kebenaran, engkau memikirkan hal-hal yang baik? We need to get our minds on the good things. Maka saudara perlu kita menaruh pikiran, akal, budi kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Because if our mind is on the good things, we're not going to go and do sin. Karena kalau pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, kita tidak akan mungkin melakukan dosa, saudara. We will walk a holy life. Kita akan menjalani hidup dalam kekudusan. And how do we do this? Dan bagaimana cara kita melakukannya, saudaraku? We want to think on the right things, but my mind doesn't do that really easy. Kita rindu sekali untuk memikirkan hal-hal yang baik dan benar, tetapi pikiran kita sering sulit untuk melakukannya, saudara. Someone says something bad to me or hurts me and, I want to get mad. Mungkin ada orang yang berbicara yang buruk tentang diri saya. Wah, saya jadi marah mendengarnya. So what do I do? Jadi bagaimana saya melakukannya, saudara? Let's look at Romans 12 and verse 2.
Mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oh, don't go along with the world, but let your mind be changed. Wow, firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Akal pikiranmu berubah. My mind has to come into the things of God. Akal budi pikiranku ini harus harus datang dan memikirkan tentang Tuhan. So our prayer should be, Lord, help me to change my mind. Maka doa kita seharusnya, ya Tuhan, ubahkanlah pikiran akal budiku ini. Lord, help me to think about the right things. Oh Tuhan, tolonglah supaya yang kupikirkan adalah tentang hal-hal yang baik. And you know how this happens in our life? Dan saudara, tahukah Anda bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan saya? It is because it's through the Word of God. Hal ini hanya oleh karena firman Tuhan. Let's look at John chapter 17 and verse 17. Mari kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oh, your word is the truth. Firman-Mu, firman Tuhan adalah kebenaran. So if we have the word in us, we will have the truth in us. Jadi saudaraku, jika firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kebenaran ada dalam kehidupan kita. And the scripture says that will sanctify us or cleanse us. Firman Tuhan berkata, firman itulah yang akan menguduskan kita. So we need to get into the word of God and read it and learn it. Jadi sudah perlu sekali kita datang belajar firman Tuhan. Psalm 119 and verse 11 is very good. Mazmur 119 ayat 11 ini firman Tuhan yang sangat bagus. Firman Tuhan berkata demikian, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau, terhadap Tuhan. Oh, did you hear that? Saudara, apakah saudara mendengar firman Tuhan tadi? I hide the word in my heart. In other words, I learn it. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, mempelajari firman Tuhan. And that will keep me from sinning against God. Dengan aku menyimpan firman Tuhan, belajar firman Tuhan akan menjaga diriku dari melakukan dosa kepada Tuhan. How does it do that? Bagaimana cara kita melakukannya? Because I remember the word and I don't do what is against God. Karena saya ini mengingat-ingat selalu firman Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan, saya akan melakukan hal-hal, saya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar firman-Nya. I want to do what is right according to the word. Saya rindu melakukan hal-hal yang benar, tetapi hal-hal yang benar berdasarkan firman Tuhan. So if the word is in my heart, I won't go and sin. Jadi jika firman itu ada, tinggal tetap dalam hati saya tidak akan berani bikin dosa. Let's look at Psalm 119 and verse 9. Kita lihat Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Yes. How do I stay pure? Because I'm living by the word. Bagaimana saya bisa mempertahankan kelakuan saya bersih, saya tetap bisa murni dalam hidup saya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. What does the word of God tell us? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, saudara? One scripture says, love your enemies. Salah satu firman berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Oh, that's not easy. Wow, itu sulit, saudaraku. It's to give to others. Memberi untuk orang lain. Is to love each other according to with God's love. Untuk mengasihi satu sama yang lainnya berdasarkan kasih Tuhan. These are just a few things that are in the Word of God. Dan ini hanya beberapa yang tertulis dalam firman Tuhan, saudaraku. How do I stay pure? I live by the Word. Bagaimana saya mempertahankan kelakuan saya bersih? Bagaimana saya menjaga kemurnian hidup saya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Another way we
live in holiness is through the blood of Jesus. Dan cara yang lain bagaimana kita hidup dalam kekudusan, yaitu melalui darah Yesus Kristus. Let's read Hebrews chapter 13 and verse 12. Ibrani 13 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. He made the people holy through his blood. Yesus menguduskan umatnya oleh darahnya. Do we have his blood over our lives? Saudara, apakah kita sudah memiliki darah Yesus dalam seluruh kehidupan kita? We need to pray, Lord, forgive me for my sins. Kita perlu sekali berdoa dan katakan, Tuhan, ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. And when we do that, the blood of Jesus cleanses us from all sin. Dan di saat kita melakukannya, maka darah Yesus menyucikan kita, mentahirkan kita dari segala dosa-dosa kita. And then we start living a holy life. Maka kita akan memulai menjalani hidup dalam kekudusan. And remember, if we live a holy life, we can see God. Ingat baik saudara, jika kita hidup dalam kekudusan, kita dapat melihat Tuhan. I hope you want to see God. Saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian Anda punya kerinduan untuk bisa melihat Tuhan. So we need the word in our minds and the blood in our lives. Jadi saudaraku, kita membutuhkan firman Tuhan di dalam akal pikiran, akal budi kita, dan kita juga membutuhkan darah Yesus dalam hidup kita. And how does that keep us from sin? Dan bagaimanakah kedua hal ini menjaga kita dari melakukan perbuatan dosa, saudara? Because our minds are on Jesus. Karena pikiran kita ini hanya tertuju dan hanya memikirkan Yesus. Our hearts are wanting to please Jesus. Hati kita selalu berkerinduan untuk menyenangkan Yesus. And we are not thinking about evil or bad things. Dan kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. We have to get the evil out of our lives. Kita harus mengeluarkan segala yang buruk, segala yang jahat dari hidup kita, saudara. Let's read Romans chapter 6 and verse 2. Kita lihat Roma 6 ayat 2. Firman Tuhan berkata, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Oh, that's a very clear scripture. Firman Tuhan ini sudah sangat jelas sekali bagi kita. If we're dead to sin, how can we live in sin? Saudara, jadi kalau kita ini sudah mati atas dosa, bagaimana mungkin kita hidup dalam dosa? Look at Romans 6, chapter 6, verse 11. Mari kita lihat Roma 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oh, this is not something that God does. We have to do it. Jadi di sini bukan tentang sesuatu yang Tuhan kerjakan, tetapi dari kita, upaya atau usaha yang harus kita lakukan, saudara. Dead to sin and alive to Jesus. Mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Yesus, saudara. You know, think about a dead person for a moment. Mari sejenak kita memikirkan orang mati. If there's a dead person in front of you and you call him a bad name, does he get mad? Saudara, jika di hadapanmu ada orang yang sudah mati dan kamu mengucapkan hal-hal yang buruk tentang orang ini, apakah si orang mati ini akan marah kepada engkau? Or if you take your fist and you hit him, does he get angry and hit back? Atau saudara, jika Anda memasang tinju Anda dan Anda meninju orang mati ini, apakah orang mati ini akan marah dan balas kembali kepada Anda? No, that's silly, isn't it? It doesn't happen. Wah, itu tidak mungkin. Itu hal yang konyol ya. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Why? Because he's dead. He cannot respond. Mengapa? Karena orang itu sudah mati. Makanya dia tidak memberi responnya. So, if we are that way to sin, when Satan brings sin to us, we do not respond. Jadi saudara, demikian pula keadaannya kita terhadap dosa. Kalau kita sudah mati terhadap dosa, jika ketika si iblis datang menyodorkan hal-hal yang berdosa dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin meresponinya. Sekali lagi karena kita sudah mati atas dosa. It is like being deaf to sin, you can't hear. Sama seperti tadi, kita sudah mati atas dosa, jadi kita sudah tidak dengar apa-apa lagi tentang dosa itu.
But the other side of that is be alive to Jesus. Tetapi di baliknya itu sebaliknya, kita mati atas dosa tapi kita hidup bagi Kristus. When I am alive to my beautiful wife, I can hear her voice. Ketika saya hidup dengan istri saya yang luar biasa cantik ini, maka saya bisa dengar suaranya. I listen to her. Saya mendengarkan dia, istri saya yang cantik ini. I talk to her. Saya berbicara dengan istri saya. I can look at her. Saya bisa melihat istri saya. I can give her a big hug. Saya bisa memberikan dia satu pelukan yang hangat. I'm alive to her. Saya hidup bagi dia, bagi istri saya. Are we that same way with Jesus? Apakah kita punya kehidupan yang sama seperti itu? Apakah kita hidup bagi Yesus seperti ilustrasi tadi? Are you alive to Jesus today? Saudara, hari ini apakah engkau hidup bagi Kristus? See, let's look at Psalm 25, verse 21. Kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Yes, integrity or rightness, the Word of God holds me up. Ya, benar saudara, ketulusan atau integritas, kejujuran itulah yang mengawal, melindungi kita, saudara. And my hope is in God. Dan pengharapanku hanya kepada Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan. So the truth and right living is a protection to help us. Jadi di sini ada ketulusan dan kejujuran yang mengawal kita, atau melindungi kita. And Psalm 51 verse 2. Dan di dalam Mazmur 51 ayat 4 dalam bahasa Inggris, ayat 2, ayat 4 dalam bahasa Indonesia, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. There is the prayer we should have. Inilah doa yang harus kita panjatkan, saudara. Cleanse me from every sin. Bersihkanlah aku ya Tuhan dari seluruh kesalahanku. And verse 6 says, you desire truth inside me. Dan di dalam ayat yang ke-6 bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. So we want God to give us the truth down inside our heart. Jadi saudara, betapa kita merindukan Tuhan untuk menganugerahkan kebenarannya di dalam batin atau dalam hati kita. And Psalm 51 verse 10 in Indonesian verse 12. Dan di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Create in me a clean heart, O God. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. And renew a right spirit. Oh, this is so important. Dan perbaharuilah batinku, berikanlah aku roh yang teguh. Sangat penting ini, saudara. God has called us to be holy, and we can walk a holy life. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, dan kita dapat hidup dalam kekudusan. But we have to cleanse ourselves. Tetapi kita harus mentahirkan diri kita, saudara. And we do that by getting into the Word of God and letting His blood wash us. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan kita datang kepada firman Tuhan dan mengizinkan darahnya membasuh, menyucikan kita. So put your mind on the good things and quit thinking about evil. Letakkanlah pikiranmu kepada pikiran-pikiran yang benar dan berhentilah memikirkan pikiran-pikiran yang jahat, saudaraku. Remember, it's the inward life, not the outward appearance. Ingat baik, saudara, yang terutama adalah kehidupan batinnya di dalammu, saudara. Bukan yang lahiri atau yang nampak di luar. So, be dead to sin and alive to Jesus. Jadi, saudaraku, matilah bagi dosa dan hiduplah bagi Kristus. I'd like to end with this prayer in the Bible. Saya rindu untuk mengakhiri sesi kita hari ini dengan berdoa berdasarkan firman Tuhan, ayat Alkitab. It's Psalm 139, verses 23 and 24. Yaitu di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
The Lord bless you. Live a holy life. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, hiduplah dalam kekudusan.